Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa TV. Kembali lagi bersama saya Muhammad Firdaus Haikal selaku host di Bedah Kafah kali ini dengan judul Pemimpin itu melayani dan tidak membiarkan rakyat terzolimi. Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas pertanyakan proyek Pantai Indah Kapuk PIK 2 untuk rakyat atau oligarki. Diketahui proyek PIK 2 rencananya bakal membentang dari Kabupaten Tangerang hingga Kabupaten Serang. Ia lalu mempertanyakan mengapa hal itu bisa terjadi, karena di Indonesia telah terjadi kolusi di antara penguasa untuk membuat kebijakan-kebijakan yang tampak sekali lebih berpihak kepada kepentingan pemilik kapital. Nah, apa yang jadi masalah utama yang dihadapi oleh rakyat dalam konteks kezaliman oligarki di Indonesia saat ini? Bagaimana pengaruh kuatnya kekuatan oligarki terhadap pengelolaan sumber daya alam seperti tambang di Indonesia? Untuk membahasnya kami terhubung dengan pengamat ekonomi TV Ustadz Agus Yohana. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi gini Ustadz, apa yang menjadi masalah utama yang dihadapi oleh rakyat dalam konteks kezaliman oligarki di Indonesia saat ini? Dan bagaimana pengaruh kuatnya kekuatan oligarki terhadap pengelolaan sumber daya alam seperti tambang di Indonesia? Hmm, Baik, terima kasih Bang Haikal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, sahabat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara bagaimana pemimpin itu seharusnya melayani rakyat, melayani masyarakat dan tidak membiarkan rakyat ini terzolimi karena memang em, fungsi ya atau tugas dari pemimpin itu ya melayani. Layanan artinya adalah memberikan pengayoman, memberikan sesuatu itu dengan sepenuh hati, dengan hati. Nah, memang akhir-akhir ini makin terkuak sebetulnya bagaimana kasus kezaliman oligarki terhadap hak-hak rakyat ya sebagaimana tadi disampaikan oleh Bang Haikal di mana oligarki ini semakin kuat dia mencengkram sumber daya negeri ini terutama ya. Nah, rakyat kecil ini pun menjadi korban tentunya. Nah, kasus-kasus nyata di berbagai daerah ini menunjukkan bahwa ya negara ini seolah mereka melakukan pembiaran terhadap berbagai kezaliman yang terjadi khususnya yang dilakukan oleh para oligarki tadi. Negara pun seolah mereka lebih berpihak kepada kepentingan oligarki dibandingkan berpihak kepada rakyatnya sendiri gitu. Nah, contoh kasus tadi di sektor tambang misalnya, yang itu merupakan salah satu sumber daya yang memang strategis untuk negeri ini. Di mana kita tahu bahwa Indonesia ini kaya sekali dengan sumber daya, ya, khususnya barang tambang. Nah, alih-alih itu dikelola demi kepentingan rakyat, tambang ini justru dikuasai oleh segelintir elit oligarki tadi. Mereka mengeruk ya keuntungan sebesar-besarnya dari hasil bumi Indonesia. Yang sebaliknya masyarakat ya di sekitar tambang ini hanya mendapatkan dampak negatif ya, dampak negatif. Bukan lagi mendapat cipratan sedikit dari hasil bumi, tapi justru yang didapat malah dampak-dampak negatif ya seperti pencemaran lingkungan, ya, kerusakan ekosistem dan bahkan konflik agraria yang memang sampai sekarang tak kunjung usai. Nah, ini sebetulnya apa yang dilakukan oleh oligarki cengkraman mereka terhadap sumber-sumber daya alam di negeri kita, Bang Haikal. Oke. Nah, kemudian, apa dampak dari pemagaran laut terhadap masyarakat pesisir, khususnya nelayan, dan mengapa penggusuran paksa yang dilakukan oleh oligarki seringkali merugikan rakyat, dan bagaimana hal tersebut terjadi dalam contoh kasus PIK 2? Ya, ya, ini memang fenomena yang sedang viral ya, bagaimana pemagaran laut. Nah, ini contoh contoh lain dari kasus apa yang terjadi di negeri ini, yaitu ada pemagaran laut dan juga perampasan hak-hak publik ya. Nah, fenomena pemagaran laut ini yang terjadi di berbagai daerah ya, seperti yang sekarang lagi ramai itu daerah Tangerang, kemudian daerah Bekasi dan lain sebagainya. Ini semakin menunjukkan betapa negara ini memang tidak berpihak kepada rakyatnya. Laut itu yang seharusnya menjadi milik bersama dan itu dapat diakses oleh siapa saja. Nah, kini dikuasai oleh segelintir pihak
yang demi kepentingan bisnis mereka itu kemudian dikuasai ya dengan kerakusan mereka. Nah, pemagaran laut ini juga sebetulnya mengancam keseimbangan dari ekologi ya serta kehidupan masyarakat pesisir. Khususnya para nelayan memang yang paling nanti akan terdampak langsung dengan pemagaran laut ini. Yang mereka sangat bergantung pada sumber daya laut tentunya. Nah, kasus lainnya itu ada penggusuran lahan warga secara paksa oleh oligarki juga ya, di berbagai daerah tentunya. Nah, praktek penggusuran paksa itu terus terjadi di mana-mana. Warga yang telah tinggal di satu wilayah selama puluhan tahun ini tiba-tiba mereka harus angkat kaki ya tanpa ada ganti rugi yang layaknya. Memang saya baca di beberapa mereka ganti betul-betul ganti rugi ya, artinya rugi dari sisi harga tanah yang seharusnya dibayar dengan layak. Nah, mereka dipaksa pergi demi proyek-proyek besar yang tentunya mereka siapkan, yang sering hanya menguntungkan segelintir pihak tentunya. Nah, sebagai contoh adalah kasus PIK ini ya, Pantai Indah Kapuk 2. Ini yang nyata-nyata banyak menggusur lahan warga secara paksa. Nah, hal seperti itu ini selain terkesan membiarkan kezoliman oligarki terhadap rakyat, negara ini justru menjadi pelaku kezoliman itu sendiri. Ya. Contoh dalam kasus yang mutakhir yaitu kebijakan berupa larangan menjual LPG 3 kilogram langsung ke pengecer. Nah, ini juga keputusan yang tentunya langsung memicu gejolak di masyarakat ya karena gas LPG ini tentunya adalah satu kebutuhan khususnya untuk rakyat kecil ya. Gitu. Nah, LPG 3 kilogram ini yang selama ini menjadi kebutuhan pokok dari rakyat kecil ini menjadi sulit sekali diakses gitu. Banyak warga yang kemudian kesulitan mendapatkan gas untuk kebutuhan sehari-hari. Kita tahu bahwa em, pengguna dari gas LPG ini kan ada rumah tangga, ada UMKM kecil, ya pedagang-pedagang kecil yang hari ini banyak sekali mereka ya, mengeluhkan, menjerit kesulitan mendapatkan LPG. Nah, meski pada akhirnya setelah diprotes oleh banyak pihak, maka kebijakan ini dibatalkan oleh pemerintah. Ini tetap menunjukkan ketidakpekaan pemerintah atas kemaslahatan rakyatnya. Namun meski seperti itu di bawah itu tetap tetap terjadi fenomena seperti itu, Bang Haikal. Kesulitan mereka mendapatkan LPG sudahlah dibatasi langka, sulit pula gitu nyarinya. Nah, ini yang terjadi, Mas Haikal. Oke, baik. Kemudian, apa makna sebenarnya dari sabda Nabi Muhammad SAW mengenai pemimpin sebagai pengurus dan pelayan rakyat dalam konteks pemerintahan Islam? Dan apa saja sifat yang wajib dimiliki oleh seorang pemimpin yang baik menurut Islam? Baik. Nah, kalau kita berbicara pemimpin dalam konteks Islam ya, bagaimana Islam memandang seharusnya pemimpin itu seperti apa? Maka di dalam Islam pemimpin itu hakikatnya dia adalah pengurus dan pelayan rakyat gitu. Bukan justru malah mendolimi atau mungkin hitung-hitungan transaksional dengan masyarakat, dengan rakyat. Harusnya mereka adalah pengurus pelayan rakyat. Nah, demikian sebagaimana sabda Rasulullah SAW, fal imamul ladzi 'ala nasi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Jadi pemimpinnya dalam hal ini adalah kepala negara, dia adalah pengurus rakyatnya dan dia bertanggung jawab atas rakyat yang dia urus. Nah, pengurusan rakyat ini atau riayah ini itu dilakukan dengan salah satu politik atau siasah yang benar. Tidak boleh politik yang kemudian serampangan. Yaitu seperti yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi di dalam syarah Sahih Muslim ya. Bahwa riayah atau siasah yang baik itu tidak lain dengan menjalankan hukum-hukum syariah serta mengutamakan kemaslahatan dan kepentingan masyarakat atau kepentingan rakyat. Nah, inilah yang seharusnya yang dilakukan oleh seorang pemimpin yang amanah, yang menjalankan semua amanah-amanah rakyat ini untuk mengurusi rakyat secara keseluruhan. Nah, pemimpin yang amanah ini dia akan menunaikan tugas riayah, yakni memelihara seluruh urusan rakyatnya, seperti menjamin pemenuhan kebutuhan pokok yang dari mulai sandang, pangan, papan, bagi setiap individu warga negara.
Kemudian juga menjamin pemenuhan pendidikan, kesehatan, ya, keamanan itu tentunya secara cuma-cuma. Karena ini merupakan kebutuhan pokok bagi rakyat ya, bagi masyarakat. Di samping itu juga mereka penguasa atau pemimpin ini melindungi rakyat dari berbagai gangguan dan ancaman ya, termasuk dari ancaman atau gangguan oligarki ini harusnya seperti itu. Nah, tentu dalam memelihara rusun rakyat, ya, penguasa hendaknya seperti pelayan terhadap tuannya. Ya, intinya pemimpin itu kalau dilihat dari konteks Islam dia adalah pelayannya. Harus seperti pelayan terhadap tuannya. Sebab Sayyidul qaumi khadimuhum. Jadi pemimpin kaum itu laksana pelayan mereka ya, pelayan rakyat. Ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim. Sementara itu Rasulullah SAW banyak memperingatkan penguasa dan pemimpin yang tidak amanah atau khianat, ya, termasuk pemimpin yang zalim. Mereka adalah pemimpin yang jahat, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi. Mereka adalah pemimpin yang dibenci Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dibenci juga oleh rakyatnya dan em, membenci rakyatnya tentunya. Jadi em, pemimpin yang jahat itu pemimpin dibenci Allah, dibenci oleh rakyatnya, dan dia juga membenci rakyatnya. Ya. Nah, itu pemimpin yang buruk. Mereka adalah pemimpin bodoh ya, atau imaratus sufaha, yakni pemimpin yang tidak menggunakan petunjuk dari Rasulullah SAW dan tidak mengikuti sunnah beliau. Mereka juga adalah penguasa yang jahat, yang tidak memperhatikan kepentingan rakyatnya. Ya, mereka adalah juga penguasa yang menipu rakyat, ya, menipu rakyat dengan janji-janji manis. Ternyata setelah kemudian jadi tidak sesuai dengan apa yang disampaikan ketika kampanye dan lain sebagainya. Nah, sayangnya sistem pemerintahan demokrasi, ya, kapitalis, sekuler ini justru memang banyak melahirkan para pemimpin yang justru banyak dicela oleh Rasulullah SAW tadi ya. Ya, celaan terhadap pemimpin yang banyak tadi. Justru sistem demokrasi sekuler ini banyak melahirkan justru pemimpin-pemimpin yang seperti itu. Nah, sebagaimana dalam hadis-hadis tadi disebutkan di atasnya. Sebab mereka yang akan memegang tampuk kekuasaan itu memang kerap kali berada di bawah kendali para cukong ya, yang selama ini mensupport mereka dengan banyak gelontoran dana pada musim pemilu. Nah, mereka juga tentu akan lebih loyal kepada para pemodal ya, daripada kepada rakyat mereka. Karena itu memang tidak usah heran. Ya. Jangan heran jika banyak pejabat yang kehilangan rasa empati terhadap rakyatnya. Sekalipun banyak rakyat yang menderita, nggak masalah, nggak urusan gitu. Mereka lebih memilih memperkaya diri dan juga koleganya, tentu dalam hal ini adalah oligarki, ya, daripada peduli terhadap rakyat mereka sendiri. Nah, dalam kaitannya bagaimana sebetulnya Rasulullah SAW atau Islam ini mengajarkan ya kepada kita menjadi pemimpin ya. Apa saja sebetulnya sifat-sifat yang itu wajib dimiliki oleh seorang pemimpin agar menjadi pemimpin yang betul-betul amanah tadi ya, betul-betul meriayah rakyatnya. Nah, tanggung jawab pemimpin itu berkaitan dengan sifat yang wajib ada pada dirinya, sebagaimana yang disebutkan dalam banyak hadis Rasulullah SAW. Di antara yang paling menonjol adalah sifat, di antara ada sifat yang kuat, kemudian takwa, kemudian lembut terhadap rakyat, dan tidak membuat rakyat ini justru menjauh dari dia. Nah, ini sifat-sifat yang perlu ada dalam diri pemimpin. Ya, seorang pemimpin itu dia harus seorang yang kuat, ini yang pertama. Ya. Jadi syarat wajib atau sifat wajib yang harus dimiliki yang pertama harus kuat, ya, bukan orang yang lemah. Nah, Abu Dzar Al-Ghifari itu menuturkan, dia pernah datang kepada Rasulullah SAW. Ya, dia berkata, ya Rasulullah, eh, wahai Rasulullah, tidakkah engkau mengangkat aku ini menjadi seorang amil? Ya, amil berarti kalau sekarang setingkat bupati ya. Abu Dzar berkata, lalu Rasul menepuk pundakku, seraya bersabda, ya Abu Dzar, ya, sungguh engkau itu lemah. Ya. Sementara jabatan itu adalah amanah dan pada hari kiamat nanti akan menjadi kehinaan dan penyesalan bagi siapapun yang tidak bisa memegang amanah itu. Kecuali bagi orang yang mengambil amanah itu dengan benar
dan menunaikan kewajiban yang ada di dalam amanah tersebut atau di dalam. Nah, itu em, artinya seorang pemimpin memang harus seorang pribadi yang kuat, ya, yang bisa memegang amanah yang kemudian dia emban. Nah, berikutnya yang dimaksud kuat di sini itu bukan hanya kuat secara fisik, ya. Meski kekuatan fisik itu juga sangat perlu, ya, sangat menentukan bagi seorang pemimpin untuk menunaikan tugas kepemimpinannya. Tetapi em, makna yang lebih penting, ya, kuat di sini bermakna kuat syaksiyah, ya, kuat kepribadiannya, yakni kuat dari sisi akliyahnya, dari sisi pola pikirnya, dan juga kuat dari sisi nafsiyahnya atau pola sikapnya. Pola pikirnya dia harus pola pikir yang Islami, bahwa ia memahami berbagai perkara ya berdasarkan akidah dan juga syariat Islam, termasuk pola sikapnya juga harus merupakan pola sikap yang Islami, ya, di mana dia akan menjalankan kepemimpinan, mengelola perilakunya itu layaknya pemimpin sesuai dengan akidah dan juga syariat Islam. Nah, ini yang dimaksud. Yang pertama yang kuat itu adalah terutama adalah kuat syaksiahnya, kepribadiannya, baik akliyah maupun nafsiyahnya. Nah, kekuatan pribadi ini harus diiringi dengan sifat takwa tentunya. Ini yang menjadi sifat yang kedua tadi. Ya, takwa dan kontrol diri yang juga kuat, ya, supaya tidak kebablasan, ya, dalam memegang amanah itu. Karena itu maka pemimpin harus memiliki sifat takwa, ya, baik berkaitan dengan dirinya sendiri maupun dalam hal riayah terhadap urusan rakyat. Nah, seorang pemimpin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia senantiasa tentunya bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala dan sadar, ya, senantiasa bahwa dia menyadari dia senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dan tidak akan berani untuk menindas rakyat. Ya, kalau pemimpin itu sudah kuat dan bertakwa dengan kekuatan yang kuat pula, maka dia tidak akan berani kemudian menindas rakyatnya, baik dalam kondisi sendiri, ya, ataupun ramai-ramai, dalam kondisi sunyi maupun terang-terangan. Nah, namun demikian, ketakwaan seseorang pemimpin ini memang eh, tidak seharusnya menghalangi dirinya untuk bersikap tegas dalam menegakkan kebenaran, ya. Ini karena pemimpin itu harus mencakup juga sikap tegasnya terhadap eh, apa namanya terhadap berbagai bentuk kezaliman. Dia harus terikat dengan perintah dan juga larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan demikian kuat di sini ini juga mencakup sikap tegas tadi, ya, tegas terhadap setiap kemaksiatan, tegas terhadap setiap bentuk keburukan, kejahatan, ya. Dengan tetap bersikap seimbang dan juga adil menurut tuntunan syariah terhadap pelakunya tanpa pandang bulu. Nah, Em, meski pemimpin itu harus bersikap tegas, ia juga harus memiliki sikap eh, lembut, ya, kepada rakyatnya dan tidak memberatkan mereka. Nah, ini sifat yang ketiga, ya, kuat, takwa, kemudian dia harus memiliki sifat yang lembut terhadap rakyatnya, tidak memberatkan mereka. Karena itu maka Rasulullah SAW pernah berdoa tentang hal ini. Beliau berdoa, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fashaqqa alaihim fashquq alaihi wa man waliya min amri ummati syai'an farafaqa bihim farfuq bihi. Ini doa beliau, ya. Ya Allah, siapa saja yang menangani urusan umatku lalu dia mempersulit mereka, maka persulitlah dia. Wah, ini doa Rasul, jangan main-main. Dan siapa saja yang menangani urusan umatku, lalu dia berlaku lembut kepada mereka, maka perlakukanlah dia juga dengan lembut. Nah, ini hadis riwayat Muslim dan Imam Ahmad. Nah, artinya pemimpin juga harus memberikan kabar gembira, ya, harus menggembirakan rakyatnya, harus bikin senang rakyatnya, bukan justru membawa kesedihan bagi mereka, ya. Dan di samping itu pula pemimpin juga harus memudahkan urusan-urusan rakyatnya, bukan malah mempersulit, ya. Nah, seperti hari ini harusnya kan tabung gas ini bisa dinikmati karena itu hasil dari kekayaan kita. Ini justru malah mempersulitnya rakyat, sulit sekali untuk mencari.
Nah, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, Bashiru wa la tunaffiru wa yassiru wa la tu'assiru. Nah, ini sabda Rasul. Ya, gembirakanlah mereka, jangan membuat mereka lari. Ya, permudahlah urusan mereka, jangan mempersulit mereka. Nah, ini apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Selain itu, Rasul pun mengingatkan seorang pemimpin dari para pembantunya yang licik dan juga khianat. Sebagaimana sabda beliau, tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi atau mengangkat seorang khalifah, melainkan ada dua orang kepercayaan pribadi, yakni seorang yang menganjurkan kebaikan dan seorang yang menganjurkan kejahatan. Ini sebagaimana yang disampaikan oleh beliau seperti ini. Artinya, keberadaan orang-orang kepercayaan atau pembantu bagi seorang pemimpin ini tentu sangat diperlukan, ya, yang kemudian menjadi asisten-asisten dari pemimpinnya, orang-orang kepercayaan atau yang membantu para pemimpin. Akan tetapi memang seorang pemimpin tentu perlu mencermati, bahkan kalau perlu mesti waspada terhadap para pembantunya. Jangan sampai kemudian ada para pembantu di antara sekitarnya itu yang kemudian licik dan juga berkhianat. Bisa jadi mungkin ya para pemimpin yang ada hari ini mungkin sudah baik, tapi siapa yang tahu kemudian orang-orang di sekitarnya yang membisikinya, bisa jadi mungkin ada orang-orang licik dan khianat. Karena tadi ya kuncinya bahwa ternyata memang sistem demokrasi dan sekularisme ini memang melahirkan orang-orang yang seperti itu ternyata. Allah alam sawah itu mungkin Mas Haikal. Oh, oke, baik. Nah, berikut kan memang pemimpin tuh harus sesuai dengan syiar Islam ya. Nah, Ya, betul. mengapa sistem pemerintahan yang baik seperti khilafah itu sangat penting dalam mewujudkan pemerintahan yang adil dan amanah bagi rakyat? Nah, ini memangnya di samping pemimpinnya tadi harus kuat, harus bertakwa, harus lembut, harus amanah dan lain sebagainya. Nah, yang berikut memang ini tidak bisa dilepaskan dari sistem yang membentuk mereka. Karena tadi ya ternyata peran sistem tadi ini sangat berpengaruh juga. Ternyata sistem yang salah ini akan membentuk juga pribadi-pribadi yang juga keliru ya, yang salah. Nah, eh, maka semua sifat-sifat pemimpin tadi yang sudah disebutkan di atas ini hanya akan terwujud dalam sistem pemerintahan yang sahih juga yang benar, yaitu sistem pemerintahan Islam. Ya. Sebabnya karena sosok pemimpin yang baik saja itu tidak cukup ya. Pemimpin yang takwa saja tidak cukup, pemimpin yang kuat saja tidak cukup, pemimpin yang lembut saja, yang amanah saja tidak cukup gitu. Tapi pemimpin yang baik itu harus juga ada di dalam sistem pemerintahan yang baik. Ya, karena orang saja tidak cukup, tapi memang lingkungannya, wadahnya, sistemnya ini juga harus sistem yang sahih, harus sistem pemerintahan yang baik pula. Jadi pemimpin baik saja tidak cukup, tapi juga harus ada dalam sistem pemerintahan yang baik. Nah, sistem pemerintahan yang baik ini tentu ya harus merupakan sistem pemerintahan yang bersumber dari zat yang maha baik, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah yang kemudian sistem yang diamanahkan oleh Rasulullah SAW kepada kaum muslimin sepeninggal beliau, yaitu tidak lain adalah khilafah ala minhajin nubuwah. Inilah sistem yang kemudian diwariskan oleh Rasulullah SAW kepada generasi berikutnya, ya, kepada para sahabat, kepada para tabi'in dan generasi berikutnya. Ya. Satu sistem yang memang ini bersumber dari ajaran Allah Subhanahu wa taala yang maha baik sehingga menjadi sistem yang baik dan melahirkan orang-orang atau generasi yang baik pula ya. Tidak lain hanyalah sistem dalam pemerintahan Islam dan itu ya dikenal dengan nama khilafah ala minhajin nubuwah. Itu pentingnya sistem khilafah ya, sistem pemerintahan dalam Islam ya dalam rangka untuk mewujudkan pemimpin yang baik yang amanah juga tadi. Itu Mas Haikal. Wallahu a'lam bishawab. Oke, baik. Jadi sedikit kesimpulan yang bisa saya ambil ya, memang pemimpin atau roin dalam konteks Islam itu sebagai pengurus dan pelayan rakyat, bukan malah mendolimi atau berbisnis istilahnya dengan rakyat. Nah, juga Ya. menjaga dan memelihara seluruh kebutuhan rakyat ya, mulai dari sandang, pangan, papan ya. Pemimpin dalam Islam harus memiliki pandangan dan saksiat sesuai syariat Islam, juga kuat dan tegas, lemah lembut kepada rakyat. Nah, hal ini juga memang tidak lepas dari peran sistem.
sistem yang salah akan membentuk pribadi yang salah. Nah, pemimpin yang baik juga harus berada di sistem yang baik pula. Nah, sistem yang baik juga pasti berasal dari Allah Sang Maha Baik. Nah, salah satunya yakni khilafah, sistem yang dibahaskan oleh Rasulullah yang memang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu nggih. Oke. Oke. Baik, alhamdulillah jazakallahu khair Ustadz Agus Yohana. Terima kasih atas ilmu dan penjelasannya. Semoga bermanfaat buat kita semua. Amin. Amin ya robbal alamin. Nah, pemirsa channel TV cukup sekian bedah kafah kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Saya Muhammad Fidal Saikal selaku host undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.